Kemarin saya ceramah di sebelah Probolinggo, Probo Sutejo apa mas? Saya tanya begini juga, bangga nggak jadi umat Islam? Bangga. Bersyukur tidak jadi umat Muhammad? Bersyukur. Salat tidak? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para alimin ulama, para masyayikh, wabil khusus cucunda Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana, sama ini Ahsan Kemaruzaman, karena saya tahu ini Diego, ini Aka. Nama panjangnya saya baru tahu tadi, dikasih tahu. Juga para asatidzah rahimakumullah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya kenal di sini anaknya almarhumah istri saya Veronica, yaitu Debbie Feramasari. Debbie mana Debbie? Ada? Allahumma Muhammad. Hadirin hadirat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamani yang saya cintai, saya mau tanya, di Probolinggo ini ada fansnya Rhoma Irama nggak? Ada fansnya Soneta nggak? Itu namanya Forza. Kalau saya bilang Forza, tolong jawab keren, bisa? Forza. Alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gina bongge, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus oh sah. Hadirin hadirat, memperingati hari Maulidur Rasul tak lebih dan tak bukan dalam rangka untuk memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka taat.
Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi, katakan ya Muhammad kepada seluruh manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Kira-kira mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah? Kalau mau, syaratnya taatilah Rasulullah. Karena ketaatan kepada Nabi pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk itu izinkan saya untuk membahas biografi singkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlahir pada hari mesti hafal kamu. Terlahir pada hari, tanggalnya, bulannya, Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dinyatakan lahir beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah? Karena saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah oleh Raja Abraha yang tujuannya meruntuhkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala murka, maka diutuslah tentara-tentara beliau Allah Subhanahu wa taala yang berupa burung-burung yang bernama burung ababil. Dalam cengkeramannya terdapat batu-batu api dari neraka dan melontari tentara gajah dengan batu api sehingga hancur luluh lumat seperti rumput yang dikunyah. Sejarah ini diadapikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim arbihim bihijaratin faj'alahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung di antara 124.000 nabi, terdapat 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang teragung paling tidak dengan 4 alasan. Yang pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi yang lain. Kalau para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk bangsanya masing-masing, untuk negaranya masing-masing, sifatnya lokal kedaerahan. Contoh, Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsa itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Selain dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 pun tertulis, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Lain halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja,
tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia, termasuk buat orang Probolinggo. Alhamdulillah. Karena para nabi terdahulu hanya untuk bersifat lokal kedaerahan dan untuk kurun waktu tertentu saja, maka diberikan bimbingan kitab-kitab suci yang tipis dan sederhana. Contohnya kepada Nabi Daud alaihissalam diberi kitab suci Zabur, tipis sederhana isinya. Kepada Nabi Musa alaihissalam diberi kitab suci bimbingan yang bernama Taurat, tipis sederhana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam diberi kitab suci yang bernama Injil, tipis sederhana. Namun untuk Nabi SAW, karena wilayahnya adalah internasional dan untuk jangka panjang sampai hari kiamat, maka diberikan bimbingan berupa kitab suci Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Segala aspek kehidupan manusia ada penjelasan dalam Al-Qur'anul Karim. Segala problematika manusia, mulai dari individual, nasional, global, ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai seorang Profesor Dr. Arnold Toynbee, siapa? Bukan Bang Toyib, Toynbee, siapa? Arnold Toynbee. Beliau seorang sosiolog berbahasa Amerika. Setelah membaca dan mempelajari Al-Quran, dia kemudian membuat satu kesimpulan. Apa komentar beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Bersyukur nggak jadi umat Islam? Bersyukur nggak jadi umat Muhammad? Salat tidak? Alhamdulillah. Kemarin saya ceramah di sebelah Probolinggo, Probo Sutejo, apa mas? Saya tanya begini juga. Bangga nggak jadi umat Islam? Bangga. Bersyukur tidak jadi umat Muhammad? Bersyukur. Salat tidak? Tidak. Bersyukur atas nikmat Allah, karena nikmat Allah yang terbesar Islam. Amin. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Inna dina 'indallahi wa man yattabi'al islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa ada manusia yang coba-coba ambil agama lain selain Islam, fala yuqbala minhu, enggak bakal diterima daripadanya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjadi Islam, alhamdulillah. Oleh karena itu, laksanakan syariat Islam dan meningkatkan Islam menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma. Kelebihan beliau yang kedua adalah mengenai salawat. Apa itu salawat? Secara etimologis dalam tinjauan lughah, salawat itu jamak daripada salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala salawati wa salatil wusta." Jagalah salatmu dan salat pertengahan. Salawat dalam tinjauan bahasa atau etimologis artinya jamak daripada salat. Kalau secara terminologi, lihat arahnya. Kalau salat itu dari manusia kepada Allah, salat artinya menyembah Allah. Kalau dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolat kepada Nabi. Artinya memuliakan Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lalu Allah perintahkan kita umat beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berikan penghormatan setinggi-tinggi, sesempurna-sempurna penghormatan. Artinya salawat kepada Nabi adalah doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita kalau setelah dengar suara azan baca doa apa? Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة الفضيلة والشرفة والدرجة العلية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi salawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. وَمَنْ صَلَى عَلَيَّ أَسْرًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Orang kalau sudah disolawati sama Allah, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga keutamaan beliau adalah masalah syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan atau sejenis rekomendasi, ya. Contohnya begini, Aka atau Diego ngirim surat ke Bapak Bupati Probolinggo. Pak Bupati, tolong ini yang namanya siapa, ketua masjid situ yang terbesar sih, Absin Mu'tasim Billah, tolong saudara Mu'tasim Billah diangkat menjadi ketua MUI Probolinggo. Ini yang memberikan rekomendasi Gus Aka sama Gus Diego. Bupati lihat, oh ini Aka sama Diego ini Gus-Gus yang Masya Allah, dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Saya gak berani menolak rekomendasi beliau. Maka diangkatlah Mustaqim Mustasim Billah jadi ketua MUI Probolinggo. Misalnya loh Kim, ya. Nah begitu juga yang namanya syafaat. Pada hari kiamat nanti manusia berbondong-bondong menghadap para nabi, minta syafaat, minta pertolongan, minta rekomendasi. Semuanya angkat tangan. Kami tidak diberi izin untuk memberi syafaat kepada manusia. Silakan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliaulah yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat faj'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi punya doa pamungkas, kata Nabi, dan mereka telah menyampaikan doa pamungkasnya dan Allah telah mengabulkannya. Namun aku simpan doa pamungkasku, akan aku jadikan syafaat pada hari kiamat untuk umatku. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mau syafaat Nabi? Taatlah, cintalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan yang keempat,
akhlak. Nah, ini akhlak artinya apa? Kalau cara bahasa Inggris attitude, kalau bahasa Indonesia akhlak kelakuan, perilaku. Kalau bahasa Jawa Madura apa? Ikah, tengkah lakoh. Nah, kebetulan saya baru setelah Rabbana, saya lagi bikin baru, sudah selesai, judulnya akhlak. Saya bikin bocoran dikit, mau dengar? Tapi semuanya musikur. Chordnya begini, misalnya saya bilang dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlak ini semua, oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Coming soon, ya. Mudah-mudahan tanggal 16 Februari kita launching di Indonesia lagu akhlak. Ini minum dulu boleh? Akhlak secara orientatif ada 3. Akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam, diantaranya hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Ada akhlakul karimah, ini yang paling utama. Yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Apabila ada seorang muslim dilahirkan sebagai muslim, gak mau sholat, gak mau puasa, ini berakhlakul sayyi'ah kepada Allah SWT, nanti masuk neraka, na'udzubillahi min. Kalau ada orang Islam, muslimin muslimat, sholat di 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tanpa sholat sunat, tanpa puasa sunnah, ini namanya akhlakul ammah, akhlak yang standar kepada Allah SWT. Tapi yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah berakhlakul karimah kepada Allah SWT. Di samping sholat wajib, beliau melaksanakan sholat sunnah, bahkan sampai bengkak kakinya. Di samping puasa wajib, beliau selalu melakukan puasa sunnah Senin Kemis. Ini berakhlakul karimah. Beliau SAW adalah seorang nabi yang maksum, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau masih beristighfar kepada Allah SWT. Satu hari, satu malam 100 kali Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu na'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, dosanya sudah diampuni, yang lalu dia akan datang, tapi masih istighfar 100 kali. Sayyidul istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada punya dosa nggak kira-kira nih? Banyak. Berapa kali istighfar sehari? Kadang-kadang. Masya Allah. Ya, ini akhlakul karimah. Nah, akhlak kepada alam, paling tidak hewan dan tanaman. Boleh saya cerita? Bu, boleh saya cerita, Bu? Ini kado hendak buat ibu-ibu ini. Kata Bu, kalau
Kata apa sih cara Madura? Hah? Ya wes ana kuwi. Kata. Krungu. Krungu orang. Berarti kan ngedenger dia. Ngedeng. Sampai mana tadi, Bu? Hah? Dosa. Saya mau cerita boleh? Pada tahun 1930, berapa tahun yang lalu ya? 1930. Kurang lebih 80 tahun yang lalu. Ya. Ada seorang Amerika, seorang botanis, artinya seorang ahli tanaman. Namanya Dr. Bos. Ini nanya Nengsus, ini namanya bosnya. Hadir nggak di sini? Bos ini. Masya Allah, Nengsus kita doakan ya, semoga segera sembuh. Amin Allahumma amin. Ini Masya Allah, beliau ini wanita yang luar biasa, ghirahnya untuk berjihad fisabilillah luar biasa. Kita doakan semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini Dr. Bos, dia menyelidiki tanaman di New Delhi, India. Lalu didapatilah bahwa ternyata tanaman itu ada gendernya, ada jenis kelaminnya. Ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Oh, ternyata karena ada dua gender, maka pohon itu ternyata kawin. Yang mengawinkan kumbang dan angin. Paham? Padahal hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 1450 tahun yang lalu dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Yasin Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan tanaman di muka bumi berpasang-pasangan. Lalu firman Allah juga, wa arsala riyaha lawaqiha, sesungguhnya aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Paham? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada angin ribut, ibu, bapak nggak usah ribut. Itu pohon lagi pada kawin. Ya. Kalau ada angin ribut, ada pohon tumbang, berarti itu pohonnya udah tua. Makanya kalau udah tua jangan pada kawin, Bu. Laki-laki boleh. Sebab laki-laki biar 90 tahun masih produktif. Apalagi baru 72 tahun. Ini misalnya. Ibu-ibu coba 72 tahun. Bu, non sewu, Bu. Nah, jadi kepada bapak-bapak saya ingatkan ya, kalau mau manjat-manjat pohon, lihat pohonnya, jangan pohon cewek lo naikin. Nanti betah nggak mau turun kan. Ibu juga kalau berteduh lihat pohonnya ya, Bu, ini pohon laki kan perempuan. Kalau kira-kira pohon laki nyingkir, nanti bahaya. Nah, jadi berakhlak kepada pohon. Pertama, jangan potak-potek pohon tanpa kepentingan, tanpa keperluan. Kalau ada kepentingan baru boleh potong pohon, itu pun harus dengan akhlak. Kenapa? Karena pohon itu punya ruh, punya hidup, merasa senang dan susah, sakit dan bahagia. Kalau Anda potong pohon dia menderita itu. Misalnya Anda satu saat hujan, lupa bawa payung, butuh daun pisang, jangan cari pisang yang tajam. Assalamualaikum ya pisang, aku butuh daun mungil. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, yang punya tanaman di rumah, punya pohon, ibu-ibu terutama nih, ya,
pagi-pagi datang ke kebun, assalamualaikum, karena Nabi SAW biasa memberi salam kepada tanaman. Tanaman itu punya ruh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua alam ini termasuk pohon bertasbih kepada Allah dengan caranya. Siram baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma bayana. Masya Allah. Pahalanya besar. Barang siapa yang mencintai makhluk Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Amin. Berakhlak kepada binatang. Saya mau tanya, punya rumah Pak? Punya rumah belum? Punya. Kontrakan apa punya sendiri? Udah lunas belum? Kreditannya? Di Jakarta kalau orang punya rumah bagus jangan bangga, kreditannya belum tentu lunas itu. Ketahuilah, saya mau tanya, di rumahmu ono semut apa orang? Ada. Di rumahmu ada cicak apa tidak? Di rumahmu ada kucing apa enggak? Di rumahmu ada tikus apa tidak? Di rumahmu ono coro apa orang? Artinya apa? Rumahmu bukan habitatmu sendiri. Rumahmu bukan tempat tinggalmu sendiri. Di rumahmu juga bertempat tinggal semut. Ya napa nggih? Bertempat tinggal cicak. Bertempat tinggal tikus, coro. Ada binatang yang boleh dan wajib dibunuh, binatang yang membahayakan. Contohnya tikus wajib dibunuh. Ada tikus pokoknya bunuh. Tapi jangan menganiaya, bunuhnya biar pakai akhlak. Ya. Ada yang mengganggu apa binatang? Kelabang bunuh, ular bunuh, rayap mengganggu, menggerogoti rumah bunuh, boleh semprot. Nyamuk. Tapi kalau nyamuk ya, sorry, nyamuk nih, saya mau tidur biasa gini, wih, muk. Atau Arab sare gitu loh. Jangan ganggu ya, tolong jangan ganggu. Jangan berisik. Alhamdulillah tenang ya. Nah, begitu juga yang namanya kecoa apa coro? Coro. Kecoa apa namanya? Ngerengeh. Di rumahmu anak ngerengeh enggak? Oke, ngerengeh. Nah, itu ngerengeh. Saya mau tanya, mengganggu apa tidak? Mengganggunya gimana? Mengganggunya gimana? Menggigit nggak? Nggak menggigit. Terus mengganggunya gimana? Menjijikkan. Geli, jijik. Nah begini, kamu bunuh rengengeh, apa? Ngerengeh. Kamu pateni ngerengeh siji 10. Di bawah jambanmu itu ada ribuan ngerengeh. Paham? Jadi saya pernah begini di kamar mandi, ngerengeh lewat. Ngeh saya. Kowe iki elek. Kamu tuh jelek bau. Aku nggak senang lihat kamu. Kamu boleh tinggal di sini, rumahmu juga. Tapi tolong aku ada, jangan lewat-lewat. Siap bos. Insya Allah ngerti binatang itu. Insya Allah ngerti. Dari rumah nggak kabar. Semut mengganggu nggak? Bisa mengganggu, bisa tidak. Tahadduts bin nikmah ya. Saya di sholat subuh hidup oksigen.
udah apa itu olahraga. Olahraga perlu. Kalau mau awet muda, mau kuat terus, jangan pernah tinggalkan olahraga. Buang waktu untuk berolahraga setiap hari. Hari pagi. Mau apa lagi rame? Oke, saya biasa setelah subuh olahraga hirup oksigen. Oksigen itu jangan anggap enteng ya. Oksigen itu gratis. Yang paling berharga oksigen dan sinar matahari, tapi ini banyak diabaikan manusia. Betul? Coba baca artikel di internet, di Google. Itu ternyata obat kanker itu adalah oksigen dan antioksidan. Oksigen artinya udara pagi itu loh, sampai jam 8:30 bisa. Besok yang banyak itu gratisan itu loh. Sama sinar matahari pagi itu jangan anggap enteng. Masya Allah, itu obat sehat yang luar biasa. Menjaga kesehatan itu bersyukur, mensyukuri nikmat sehat ya. Nah, jadi habis sholat subuh sarapan lah ya, setelah olahraga sarapan. Ada semut, jangan disemprot dulu. Potek saja rotinya sedikit, mot ke neng kono, apa neng kene. Sarapan bareng semut, kan indah itu. Betul? Ada kucing di rumah? Rasulullah SAW pernah memberikan contoh akhlak yang luar biasa kepada kucing. Mau salat Jumat, ujung serbannya ditidur oleh kucing. Saking cintanya kepada hewan, kepada kucing, nggak dibangunkan itu kucing, tapi digunting ujung serbannya untuk membiarkan kucing tertidur lelap. Masya Allah. Coba Muhammad orang sini, jangankan di sorban, di kesetan itu loh ditendang. Muhammad orang sono, orang Prabu Sutejo berakhlak kepada hewan. Sama cerita lagi boleh sedikit. Jangan anggap hina binatang-binatang kecil. Saya pernah baca satu buku riwayat 100 orang mati suri. Itu mati suri, mati klinis sudah dikubur, hidup lagi ya. Pernah baca kisah 100 orang mati suri. Satu saat di antara satu buku itu dia bicara, saya melihat saudara saya, teman saya mengerumuni jasad saya. Mereka pada nangis. Saya naik ke atas. Rumah saya menjadi kecil. Tiba-tiba saya melihat bumi sebesar pasir kecil. Tibalah saya di sebuah padang rumput, padang pasir yang luas. Di sana tiba-tiba ada seekor kucing besarnya sebesar rumah. Kucing sebesar rumah. Begitu saya lihat, saya menjerit, ya Allah, ini kucing yang dulu saya bakar di dunia. Dia suka membakar kucing, suka menganiaya kucing. Di akhirat ternyata kucing itu dijadikan lebih besar dari manusia. Contoh soal ini, jangan pernah meremehkan mentang-mentang kecil. Hati-hati ya. Jadi berakhlak kepada hewan dan tanaman itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai makhluk lemah di bumi, maka anda akan dicintai makhluk yang kuat di langit, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terang akhlak terhadap sesama manusia. Sebagai seorang pimpinan ulama, kepala negara, Nabi pernah didatangi oleh pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Datang kepada Abu Talib, Sayyidina Abu Talib. Wahai Abu Talib, sampaikan kepada kemenakan anda Muhammad, kalau dia mau bergabung dengan kami, menghentikan jihad Islamnya, dakwah Islamnya, akan kami berikan apa yang dia mau. Mau harta, jabatan, wanita dari negara mana saja saya kasih, asal mau gabung dengan kami, menjalankan bersama-sama ini pemerintahan Arab Saudi, dan kamu mau jadi raja boleh. Sampaikan, asal hentikan akidah Islam, hentikan jihad Islam. Dia sampaikan sama Nabi Muhammad, ya Muhammad,
Tadi datang pemimpin kafir Quraisy, bla 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 bla. Bagaimana pendapat antum ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi, ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamari fi yasari ala an atruka hadha amr hatta yuzhira Allahu aw ahlika fi ma taraktuhu abada. Wahai pamanda, demi Allah, jangankan mereka bisa memberikan tahta, harta dan wanita, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan jihad Islamku, untuk menghancurkan akidahku, niscaya tidak akan aku tinggalkan sebelum Islam ini jaya atau aku binasa karenanya. Akhlak seorang pemimpin negara, akhlak terhadap semua manusia, Masya Allah. Beliau sering dibully, dihina, dicaci, dipersekusi. Suka dilempari, pernah dilempari kotoran unta. Gimana bang? Pernah sering diludahi kepalanya kalau lewat tidang kecil oleh Yahudi. Bahkan di kota Taif, beliau dilempari batu ketika berdakwah, berdarah tangan, kaki dan wajahnya. Jibril alaihissalam berbisik kepadanya, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar umat durhaka ini diazab oleh Allah sebagaimana para nabi sebelum kamu, ketika umatnya durhaka mereka minta disiksa. Tapi beda doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah umatku, berikan ampunan umatku, mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Masya Allah, ya akhlak Rasulullah. Saya mau tanya Bapak Ibu, udah berapa kali maulidan? Bu, 100 kali ada? Lebih, gak terhitung. Pak, berapa kali maulid? Sering kali? Akhlaknya sudah berubah belum? Berubah. Oi, Bu, saya mau tanya Bu, kalau Ibu diperlakukan seperti Nabi Muhammad, diludahi, Ibu apakan orang itu? Hah? Apa katanya? Hah? Tampok. Pak, kalau Bapak diperlakukan seperti Nabi, dilempar sama batu, Bapak apakan orang itu? Apa mana? Gelut. Teke tebak. Pokoknya tak pateni. Hei, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini selalu kita dengar dalam Maulid Rasul. Sesungguhnya dalam kepribadian Nabi terdapat akhlak yang baik untuk kamu teladani dalam berbagai aspek kehidupan. Dihina, dibully, disakiti, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas, nggak pernah sakit hati. Bahkan didoakan yang menyakiti beliau. Bisa nggak Nabi? Insyaallah. Bu, bisa kayak akhlak Nabi? Insyaallah. Ya Bang Haji, itu kan Nabi. Dihina, diludahi, lempar batu, nggak marah kan Nabi. Kita kan manusia biasa, begitu? Begitu? Bukan itu masalahnya. Yang bisa meniru akhlak Rasulullah adalah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu yang ingin berjumpa dengan Allah, cinta kepada Allah, ingin bahagia di akhirat dan banyak berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bisa berakhlakul karimah seperti Nabi. Paham? Paham? Oh, kalau orang ingin masuk surga, dihina orang senang, dibully orang senang. Kenapa? Coba baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan. Yang suka ngomongin orang, yang suka fitnah orang, yang suka bully orang, itu sama saja seperti dia sedang makan daging bangkai saudaranya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
Kalau kamu berghibah sama orang, apa yang fitnah orang, sama juga kamu tengah mengambil dosa-dosa mereka. Diumpamakan Allah, daging bangkai mereka kamu makan. Sama juga dengan kita mengeruk dosa mereka, kita ambil dosa mereka. Na'udzubillahi min. Makanya kalau kita mengerti, kepingin masuk surga, dibuli orang, disakiti orang, senang malah. Alhamdulillah, doa-dosaku diambili. Alhamdulillah, saya dapat pahala kakap, pahala besar. Itu. Jadi yang bisa meniru akhlak Nabi adalah yang banyak mengingat Allah, berorientasi ingin bahagia di dunia dan akhirat, dan ingin berjumpa dengan Allah. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca hadis, insya Allah Anda mampu berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Oke, last but not least, kita tengah memasuki tahun politik. Insya Allah pada tanggal 17 April akan datang, kita akan mengadakan perhelatan nasional, yaitu pemilihan umum. Ya, sebagai negara demokrasi maka memang wajib berbeda. Kalau nggak ada berbeda itu namanya negara autokrasi. Paham? Paham? Jadi wajib berbeda. Oleh karena itu kita harus saling menghormati perbedaan. Jangan karena beda warna jadi musuhan. Karena beda arah jadi negara terbelah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Itu yang namanya pesta demokrasi, bukan pesta sehari. Sehingga segala-galanya kita korbankan, bahkan termasuk persahabatan, ukhuwah kita korbankan demi pesta sehari. Padahal siapapun presidennya sudah Allah tentukan. Betul? Betul? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang menentukan siapa jadi presiden, dan Allah yang menentukan siapa yang bakal diturunkan dari presiden. Jadi siapapun presidennya nanti, ya presiden kita semua. Gimana bangge? Gimana bangge? Jadi buat apa marah-marahan? Ya, nggak perlu musuh-musuhan. Berbeda memang seharusnya dengan demokrasi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa azas pemilu itu apa? Luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Apa artinya langsung? Iya langsung, tidak bisa diwakilkan. Misalnya Anda lagi sakit perut, mules-mules, pusing-pusing, nggak bisa suruh anak Anda tolong cobloskan, nggak bisa. Harus datang sendiri ke TPS. Ya. Umum artinya semua warga negara 17 tahun ke atas punya hak untuk memilih. Nah, dalam hal ini saya ingin berpesan kepada umat Islam, kepada orang beriman, kepada orang-orang baik. Jangan ada umat Islam yang golput. Jangan ada orang beriman yang golput. Jangan ada orang baik yang golput. Kalau orang Islam, orang beriman, orang baik golput, nanti kursi-kursi DPR akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Faham? Faham? Nah, yang ketiga bebas. Bebas artinya demokratis. Allah maha demokratis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, setelah jelas yang salah dan yang benar. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Karena manusia hanya akan mendapatkan apa-apa yang dia usahakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang berbuat baik untuk keselamatan dirinya, yang tidak baik untuk kecelakaan dirinya. Bebas. Nah, dalam pemilu bebas bertanggung jawab. Karena pemilu sekarang adalah kedaulatan di tangan rakyat.
Dulu yang memilih presiden MPR, yang milih gubernur presiden. Sekarang saya mau tanya, yang memilih wali kota siapa? Rakyat. Yang memilih gubernur? Yang memilih presiden? Yang memilih anggota DPR? Jadi rakyat yang berkuasa. Paham? Oleh karena itu pilihlah orang, pilihlah organisasi yang sesuai dengan isi hati kita. Saya kepingin negara ini loh, itu yang dipilih. Anda yang menentukan mau kemana negara ini, Anda yang menentukan mau seperti apa negara ini. Bebas bertanggung jawab. Karena kalau kita salah memilih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang banyak agenda-agenda yang luar biasa mengerikan. Ada yang teriak-teriak, nanti kalau saya jadi, kita akan cabut namanya Perda Miras. Sehingga semua anak Indonesia boleh minum minuman keras, boleh mabuk-mabukan. Kita akan cabut perda-perda syariah, sehingga orang Indonesia tidak lagi bersandar kepada syariat agama. Macam-macam. Ada lagi setelah membuat RUU, rancangan undang-undang PKS, bukan PKS partai, perlindungan kebebasan seksual, perlindungan kekerasan seksual. Kelihatannya bagus, tapi isinya bahwa sejauh suka sama suka, berzinah pun boleh. Sejauh suka sama suka, laki-laki sama laki boleh. Sejauh suka sama suka, perempuan sama perempuan boleh. Ini RUU-nya sedang dirancang di DPR. Masya Allah. Paham? Paham? Saya rasa kita paham. Kita memilih untuk keselamatan keinginan kita. Terserah, Anda yang tahu. Ya, Anda yang tahu, terserah. Dan satu informasi bahwa Partai Idaman, tahu Partai Idaman? Yang yelnya idaman, love Indonesia, Islam, damai, aman. Masih bisa? Idaman, love Indonesia, Islam, damai, aman. Kemarin alhamdulillah tidak diluluskan. Bukan nggak lulus, tapi tidak diluluskan. Tapi karena saya ingin tetap berjuang li'la'i kalimatillah, li'izil Islam wal muslimin, li'izil Indonesia wal Indonesian, maka saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional, PAN. Ya. Kenapa dengan PAN? Pertama begini. Karena dalam berbagai aspek kita sesuai. Yang kedua, di dalam pemilu ini jaga ukhuwah Islamiyah nomor 1. Jaga kerukunan antar umat beragama nomor 2. Jaga kerukunan kesatuan nasional nomor 3. Kenapa? Umat Islam jumlahnya mayoritas 90% umat Islam, betul? Betul. Tapi kenapa umat Islam belum bisa menjadi pengelola negara terdepan? Kita selalu menjadi pecundang, menjadi bawahan. Kenapa? Sebabnya karena kita tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Ini warisan penjajah Belanda. Waktu Belanda mau menguasai Indonesia, senjata mereka satu, politik divide et impera, politik mecah belah. Kita diadu domba dari luar Belanda, dan itu sampai membudaya sampai sekarang. Budaya apa namanya, ego sektoral itu sampai sekarang. Masya Allah. Nah, izul Islam wal muslimin syaratnya satu, ukhuwah Islamiyah. Faham? Jangan mimpi tanpa izul Islam wal muslimin. Izul Islam wal muslimin akan kita capai tanpa ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Sanggup? Ternyata kita lebih fanatik terhadap ormas ketimbang perintah Allah. Ini kelemahan kita.
Kita fanatisme kita kepada organisasi Islam kita bukan atas perintah Allah. Padahal Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan hal-hal furu'iyah yang in prinsipil menjadi hambatan untuk kita bersatu. Saya mau tanya, kunut hukumnya apa? Orang kunut sah nggak sholatnya? Nggak kunut sah nggak? Nggak kunut sah. Orang kunut pahalanya lebih besar. Yasinan nggak yasinan dosa nggak yasinan? Tidak berdosa. Yasinan pahalanya lebih besar. Nggak tahlilan nggak berdosa. Tahlilan pahalanya lebih besar. Nggak maulid tidak berdosa. Maulidan pahalanya lebih besar. Kalau Nabi SAW man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi positif seperti maulid sekarang, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan pahala dari orang-orang mengikutinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan mau kita dipecah belah dari domba. Jangan, pokoknya minimal dalam bingkai madzhabul arba'ah. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, jumhur ulama mengatakan kulluhum sahih, semuanya benar. Saya mau tanya, Imam Syafi'i benar apa tidak? Imam Maliki benar apa tidak? Imam Hambali benar apa tidak? Imam Maliki benar apa tidak? Ya bersatu. Soal furu'iyah khilafiyah itulah senjata mereka untuk memecah belah kita. Selama kita terkotak-kotak, kita akan menjadi pecundang selamanya di Indonesia ini. Na'udzubillahi min. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Kenapa enggak? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang nggak benar, yang nggak sembahyang. Benar enggak? Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan. Ini Islam yang sesat ini, ya, macam-macam itu. Kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Gimana pongge? Gimana pongge? Yuk rame-rame nyanyi. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Setuju Islam bersatu? Setuju Islam bersatu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita sambung dengan doa. Masih tetap duduk. Ya, berkatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diberkatil Fatihah agar yang sakit keluarga kita terutama Ning Sus kita doakan agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkatil Fatihah semoga Allah mempersatukan hati kita umat Islam sehingga kita bisa kuat, bisa mendominasi negara ini. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemilu mendatang berjalan secara damai, aman, tanpa perpecahan, tanpa perpecahan antar umat Islam, perpecahan umat beragama, perpecahan nasional. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau rahmati. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ridhai, Kau ampuni. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk melaksanakannya hak dan yang benar itu. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk tidak melakukan kebatilan dan kesalahan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.